Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, kita bertemu lagi dalam pembelajaran muatan lokal, yaitu batik Banten. Pada materi kali ini, kita akan membahas tentang bahan, media, dan teknik pembuatan batik Banten. Nah, perlu kalian ketahui, biasanya membatik itu membutuhkan bahan kain. Nah, di antaranya ada katun primisolo atau katun prima, katun primissima, kain katun dori, atau semi sutra. Yang keempat ada kain sutra. Nah, kain-kain ini biasanya digunakan dalam proses pembuatan batik. Anak-anakku, kalian harus mengetahui ukuran bahan yang digunakan dalam proses pembuatan batik ini. Yang pertama ada kain panjang. Kain yang berbentuk 4 persegi panjang yang dililit mengelilingi pinggang, panjangnya hingga pergelangan kaki dengan ukuran lebar antara 100 sampai 110 cm, sedang panjang 250 cm. Kain sarung, kain sejenis kain panjang yang dijahit kedua ujung pendeknya. Ukuran kain sarung dengan lebar 100 sampai 110 cm dan panjang 180 sampai 220 cm. Nah, ada kain dodot, kain yang terdiri atas dua kain panjang yang sejenis disambung menjadi satu. Jenis kain ini biasanya sebagai hak istimewa lambang yang diberikan kepada pemakainya, seperti sultan, kerabat keraton, penari keraton, dan pengantin. Kain dodot dikenal pula dengan nama kampu. Nah, selanjutnya ada kain selendang. Kain selendang adalah perlengkapan pakaian wanita Jawa yang disampingkan di bahu. Selendang juga dibuat berpasangan dengan kain panjang, motifnya serupa dengan kain panjang pasangannya. Selanjutnya ada media atau perlengkapan membatik. Dari dulu hingga sekarang, proses pembuatan batik tidak banyak mengalami perubahan. Kegiatan membatik merupakan salah satu kegiatan tradisional yang terus dipertahankan agar tetap konsisten seperti bagaimana asalnya. Walaupun motif dan corak batik di masa kini sudah beraneka ragam, proses pembuatan batik pada dasarnya masih sama. Perlengkapan membatik tidak banyak mengalami perubahan. Dilihat dari peralatan dan cara mengerjakannya, membatik dapat digolongkan sebagai suatu kerja yang bersifat tradisional. Nah, anak-anakku, berikut media dan perlengkapan membatik. Yang pertama yaitu ada gawangan. Gawangan adalah perkakas untuk menyangkutkan dan membentangkan mori sewaktu dibatik. Gawangan terbuat dari kayu atau bambu. Gawangan harus dibuat sedemikian rupa hingga kuat, ringan, dan mudah dipindah-pindah. Ya, yang kedua ada bandul. Bandul dibuat dari timah, kayu, atau batu yang dimasukkan ke dalam kantong. Fungsi pokok bandul adalah untuk menahan agar mori yang baru dibatik tidak mudah tergeser saat tertiup angin atau tertarik oleh si pembatik secara tidak sengaja. Dan selanjutnya ada wajan. Wajan adalah perkakas untuk mencairkan malam. Wajan dibuat dari logam baja atau tanah liat. Wajan sebaiknya bertangkai supaya mudah diangkat dan diturunkan dari perapian tanpa menggunakan alat lain. Nah, terus ada kompor. Kompor yang biasa digunakan adalah kompor berbahan bakar minyak. Namun terkadang kompor ini bisa diganti dengan kompor gas kecil atau anglo yang menggunakan arang dan lain-lain. Selanjutnya ada taplak. Taplak adalah kain untuk menutup paha si pembatik agar tidak terkena tetesan malam panas sewaktu canting ditiup atau waktu membatik. Dan yang selanjutnya saringan malam. Saringan adalah alat untuk menyaring malam panas yang memiliki banyak kotoran. Jika malam tidak disaring, kotoran dapat mengganggu aliran malam pada ujung canting. Sedangkan bila malam disaring, kotoran dapat dibuang sehingga tidak mengganggu jalannya malam pada ujung canting sewaktu digunakan untuk membatik. Nah, selanjutnya ada canting. Nah, canting ini adalah alat yang dipakai untuk memindahkan atau mengambil cairan, terbuat dari tembaga dan bambu sebagai pegangannya. Canting ini dipakai untuk menuliskan pola batik dengan cairan malam. Selanjutnya ada mori. Mori adalah bahan baku batik yang terbuat dari katun. Kualitas mori bermacam-macam dan jenisnya sangat menentukan baik buruknya kain batik yang dihasilkan.
Mori yang dibutuhkan disesuaikan dengan panjang pendek kain yang diinginkan. Dan selanjutnya ada malam lilin. Malam lilin ini bahan yang dipergunakan untuk membatik. Sebenarnya malam tidak habis atau hilang, karena pada akhirnya malam akan diambil kembali pada proses mabar, proses pengerjaan dari membatik sampai batikan menjadi kain. Dan selanjutnya ada dingklik atau tempat duduk. Dingklik adalah tempat duduk pembatik, biasanya terbuat dari bambu, kayu, plastik, atau besi. Saat ini, tempat duduk dapat dengan mudah dibeli di toko-toko. Nah, yang terakhir anak-anakku, ada pewarna alami. Pewarna alami adalah pewarna yang digunakan untuk membatik. Pada beberapa tempat pembatikan, pewarna alami ini masih dipertahankan, terutama kalau mereka ingin mendapatkan warna-warna yang khas yang tidak dapat diperoleh dari warna-warna buatan. Nah, segala sesuatu yang alami memang istimewa, dan teknologi yang canggih pun tidak bisa menyamai sesuatu yang alami. Nah, anak-anakku, sampai di sini dulu materi bahan dan media membatik. Kita bertemu lagi di materi selanjutnya.